balik lagi di BBC Bincang-Bincang Broadcast. Nah, kali ini biasanya kan belakangnya kita ini adalah ada tulisannya BBC gitu ya. Tapi kali ini spesial, belakang kita ada green screen dan bisa kalian lihat semua di sini. Oh, ada alat-alat yang banyak, ada tripod, ada segala macamnya. Dan di episode spesial kali ini kita akan belajar tentang alat-alat yang ada di belakang saya ini. Gimana cara makainya, gimana cara mengendalikannya, masang-masang ke kameranya dan lain sebagainya. Tapi nanti kalau saya yang jelasin ya, takutnya salah. Karena saya juga nggak terlalu tahu semuanya. Tapi di episode spesial kali ini kita akan bersama dengan salah satu guru broadcast. Ayo kalian tebak kira-kira siapa guru broadcast yang akan mendampingi saya di sini, yang akan mengajari kita semua yang melihat dan saya tentang alat-alat di belakang saya ini. Langsung aja ya kita panggil gurunya, yaitu ada Pak Noves. Asik, sudah ada Pak Noves di sini, asik. Nah Pak, hari ini kita mau belajar apa Pak? Hari ini kita kebetulan ini juga spesial karena kemarin-kemarin itu selama PJJ itu saya belum bisa mempraktekkan apa saja peralatan yang harus kita praktekkan sebenarnya ketika belajar di rumah. Nah, dalam kesempatan kali ini memang kita sengaja sebenarnya ini materi buat kelas 2 tentang alat bantu kamera. Jadi di sini ada beberapa macam kamera yang kita punya. Nanti kita coba praktekkan sesuai dengan materi yang kalian dapat di kelas 2. Kelas 2 ya berarti. Tentunya, ya Pak? Ya, kelas 1 juga boleh lihat kelas nanti. Kelas 1 boleh lihat, kelas 3 kalau yang lupa ya. Muti bisa masih lihat ingat? lagi. Oh, nggak tahu Pak, nanti kita lihat nanti masih ingat nggak ya? Oke. Terus kita ngapain dulu, Mut? Oke, gini Pak. Kalau mungkin teman-teman udah ada yang gabung. Udah ada yang gabung? Udah ada itu Pak Noves. Apa susah banget namanya? FL Filia. Oh. Filia. Ya. Selamat datang yang gabung. Oke. Mungkin kita perkenalan dulu ya. Ada beberapa alat di sini. Banyak banget ya Pak kayaknya. Ya, ini alat yang kita punya. Jadi ada monopod, kemudian ada tripod, terus kemudian ada mini portal, ada slider juga, kemudian ada rig, ada stabilizer yang masih manual, nanti yang elektrik belum ya. Bu Dela minta tolong Bu, yang elektrik Bu. Wah, lupa ya Pak Noves. Belum disiapin. Di lemari ada koper isinya duit Bu. Bukan Pak, duit. Yang di almari besi. Oke. Oh ini ada yang namanya portal juga ya Pak ya? Ya, ada portal. Oke. Portal, mana Pak? Yang portal tuh yang mana? Bukan portal gang itu bukan ya Pak? Nih. Portal gang. Iya kan? Portal gang. Apa jangan-jangan nanti bentuknya kayak gitu? Ya, gitu, fungsinya saya. sama. Jadi memang sama, seperti guys. Portal naik turun. Oh, bener guys. Mungkin. Oke, kita kenalan dulu sama yang pertama aja ini. Kita punya 2, Muti pegang 1 juga. Nah, ini namanya adalah apa? Kalau ingat Muti? Tripod. Kakinya 3 guys. Kakinya 3. Kalau kakinya 4, forpod. Kata Pak Kalau gitu. kakinya 4, kursi guys. Oke, ini adalah tripod. Tripod itu kalau dibagi dari bagiannya ada 2 bagian kepala sama bagian kaki-kakinya. Jadi bagian kepala ini ya, untuk naruh kamera dan untuk pergerakannya ada di sini. Kaki-kakinya ini untuk menopangnya. Terus cara pegang tripod itu yang pertama biasanya ketika kita ambil tuh modelnya masih lipatan seperti ini. Terus nanti kita harus buka dulu. Kalau di bawah ada kancingannya dibuka, kalau enggak ya berarti langsung dibuka aja. Oke, langsung dibuka. Oke, langsung dibuka. Oke, langsung buka. Terus taruh di bawah. Taruh di bawah. Nah, terus
untuk meninggikan tripod itu Ya. yang wajib adalah kalian harus pegang bagian kepalanya. Ini Jangan kepala. sekali-sekali pegang bagian kakinya, karena nanti ketika kamu Kecepit ya. nah Pak. pernah Pernah Pak. Makanya saya bilang gini Pak. Pernah Pak, kecepit. nah itu jadi kalau mau menaikkan dan menurunkan tripod harus dipegang kepalanya. Oke, Di kepalanya. sini ya, setiap guys. kakinya ada perpanjangannya. Contoh di sini kita bisa panjangan. Jangan lupa yang dipegang kepalanya ya. Kepalanya, jangan ini ya, jangan guys. seperti ini. Pegang kepalanya, terus bisa ditinggikan. Satu, terus mungkin ya satunya lagi. Oke, ada 3, satunya lagi. Terus jangan lupa dikunci, terus bisa tinggi seperti ini. Kalau masih kurang tinggi, ini juga bisa. Kalau yang pertama tadi kan kita pegang kepalanya, terus kita panjangkan kakinya. Kemudian yang kedua, boleh ditinggikan dengan posisi seperti ini, asalkan tetap yang kita pegang ada kepalanya. Oh iya. Jadi untuk ini kan masih ada 2 step lagi Iya, nih. ada. Jadi dikendorin dulu, Semua ya Pak ya? ya, Berarti langsung ya? ke semuanya. Semuanya. Nah, terus meninggikannya juga jangan diangkat kakinya, tetap diangkat kepalanya tinggi. Set. Nah, seberapa kira-kira? Oke. Nah, sini. kalau sudah baru dikunci. Kunci 3-3-nya ya, karena ada kakinya ada 3. 3. Kalau 4 kursi, Oke. ya. Oke, Oh, ini gini. ada gini. Kemudian di bagian kepalanya ini adalah kebutuhan yang kita praktekkan sekarang ini dinamakan dengan tripod fluid head. Apa itu tripod fluid head? Tripod fluid head, fluid, FLUID, Oh, fluid. fluid head. Tripod fluid head itu biasanya digunakan khusus untuk model video. Oh, iya. Ciri iya. khasnya di tripod fluid head itu bagian kepalanya pasti ada beberapa kunciannya. Oh, ya, ini. Jadi ya Tuas-tuasnya. ada tuas-tuasnya, ada yang kunci untuk pergerakan pen, Oh. ada untuk pergerakan bentar. Ini bisa dikeatasin. Oh, enggak. Oh, digoyang-goyangin gini. Nah, ini juga di bagian bawah ini fungsinya untuk membuat kamera itu stabil. Oke. Jadi kan misal kita nemu medan yang nggak rata nih, misal medannya apa ya? Ya, misal tempatnya apa namanya? Turunan Nah, gitu ya, Pak ya? kita di turunan, jadi kan tripodnya nggak bisa lurus. Nah, di bagian sini ada menu untuk meluruskan bagian kepalanya. Jadi bisa dikendorin dulu, terus diposisikan sejajar. Kalau sudah lurus, baru kita kunci. Oke. Nah, ini fungsinya di bagian sini. Terus tadi kembali lagi ke tripod fluid head, bagian Fluid kepalanya ada beberapa pengunci, contohnya ciri khasnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada 1, terus kemudian ada 2. Ada Nih, 1, ada 2. 1, ada 2. Yang bagian sini ini fungsinya untuk mengunci atau membuka untuk gerakan pen. Apa itu gerakan pen? Gerakan pen itu apa, Mut? Gerakan pen itu gini ya. Ini. Apa yuk? Apa namanya? Panning. Ya, Ini ke atas ke Gini, bawah gini, gitu-gitu panning. ya, gini-gini. ini penning nih. Oh ya, kanan kiri itu kan kelihatan salah, Pak. Oh, kanan kiri ya. Tuh kan salah, Pak. Oke. Jadi gerakan Oh pen iya, itu kanan untuk kiri. pen Oh, kanan iya, dan pen iya. kiri ya. Jadi misal gerakannya, misal sudah ada kameranya nih. Ini gerakannya untuk ke kiri atau ke kanan. Nah, ini bisa kita kunci. Ketika ini dikunci, nah ini Ini udah kuncinya. nggak bisa muter lagi nih. Udah nggak bisa muter. Bisa dikunci. Nah, tuh Nah. bisa muter. Terus ada lagi satu lagi kuncinya di bagian sini. Ini adalah kunci untuk gerakan tilt. Tilt, ya Apa itu itu tilt? baru atas bawah ya. Nah. Tilt up, tilt down. Oke. Kebalik guys tadi. Kayak gini lulus ya. Guru sama teman ya. Mana Mas? Oh, saya gurunya. Lama nggak belajar ini, Oke, waduh. ini ketika dibuka, ini adalah untuk gerakan tilt up dan tilt down. Jadi kamera bisa bergerak mendongak ke atas atau mendongak ke bawah. Nah, ini juga bisa dikunci. Nanti kita praktekkan pasangan kameranya.
Nah, misal saya dongakkan ke atas seperti ini, itu saya kunci bisa. Nah, ini nanti kameranya langsung mendongak ke atas seperti ini. Oke. Pusing Terus, yang nonton. Misal teman-teman mau dibuka semua juga boleh. Jadi kameranya bisa bebas mau gerak kemana aja, bisa pen sambil tilt up, sambil tilt ini bisa. Nah ini ciri khas dari tripod apa tadi? Tripod fluid Head, khusus head. untuk video. Di sini saya juga punya contoh satu lagi tripod yang mungkin teman-teman juga pernah lihat. Ini sama sih, ini tripod juga. Kecil ya Pak, agak kecil ya Pak. Ya, cuman mungkin di sini yang paling beda itu di bagian kepalanya. Ini namanya tripod apa Pak? Ini tripod dengan ball head. Nah, ini bedanya ini. Ball head. Oh ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah melihat bentuknya yang kepalanya seperti ini. Ada yang kepalanya seperti ini. Nah, kalau ini adalah tripod ball head. Kalau ini fluid head, ini ball head. Oh, ada balnya. Ada bolanya. Ball head ini ball. Ini kalau kelihatan ada bunderannya ini ya Pak ya. Ya, ini ada bunderannya. Nah, kalau ini model seperti ini cara mengoperasikannya dia tidak bisa untuk video. Biasanya direkomendasikan untuk foto. Karena dia cuma bisa mengunci dalam posisi tertentu. Oh, nggak bisa yang ini tadi ya, panning atau tilt up gitu ya Pak ya. Nggak bisa. Tapi ini bisa, misal kamera mau diarahkan landscape misal, atau kita kendorin, nah dia bisa arahkan. Nah, ya. misal kita potret buat Instagram story misal. Nah, Buat tapi TikTok kan bisa boleh Pak? TikTokan. TikTokan bisa. Kapro kita tuh habis TikTok. Bu Dewi ya suka TikTokan. Jadi seperti ini apa tadi Bud? Ball head. Nah, kalau ini Ini fluid. pinter. Saya deg-degan kalau ditanyain Pak Novas ya. Panning itu yang gini Bu, kalau tilt yang gini. Oke, pinter. Oke, ini ya dua contoh tripodnya. Jadi ada dua contoh, ini saya singkirkan dulu. Oke, nah masih ke tripod. Kalau tadi kita sudah belajar tentang bagaimana membuka tripod, sekarang kita kalau SOP standar operational prosedur ketika kita menggunakan alat itu setelah selesai harus dikembalikan ke posisi awal. Jadi ketika tadi bentuknya masih terlipat, ya berarti harus diposisikan terlipat. Cara melipatnya sama, tetap kita harus pegang kepalanya. Nah, ini yang paling berbahaya. Muti pernah? Coba ceritakan pengalamannya. Pernah, saya pernah gini Pak, tuh set, ketarik, kecepet tangan saya di bagian sini. Lumayan guys. Oh jangan Pak. Nah, jadi tetap harus di bagian kepalanya harus tetap kita pegang bagian kepalanya. Tetap Kepalanya, ini ya. terus baru kita kendorin. Dari. Kita tekan ini boleh. Bisa satu-satu, atau kalau mau bebarengan tiga-tiganya juga bisa. Jadi ini masih ada satu step lagi, tetap jangan pegang kepalanya ya, kepalanya pegang dulu, terus ini dikendorin dulu tiga-tiganya boleh. Nah, terus kalau saya biar bisa lebih ringkas, ini dilipat dulu, Ditarik ke atas tarik dulu dulu, ya. set, Oke. baru turunin, set, hati-hati. Nah ini juga jangan pegang ini ininya. jangan pegang ini guys, nggak boleh ini. Kepalanya, set, baru di Oke. lagi. Baru dikunci. Oke, sudah kembali ke bentuk semula. Oke, ini tripod. Terus, apalagi Muti mau kenalan yang mana lagi? Yang portal-portal tadi loh Pak. Hmm? Oh atau ke, ya portal gini tadi. Ini sebelum ke portal saya kenalin dulu. Satu lagi nih. Kalau tadi kakinya 3, sekarang kakinya 1. Namanya apa, Mut? One pot, bukan Pak, bukan one pot ya Pak. Kan kalau ini tripod, kalau ini satu one pot, nanti. bukan. Oke. Tapi monopod. Nah, monopod. Ya. Kenapa dinamakan monopod? Karena satu Pak kakinya. Oke. Kalau kakinya 2? Kalau kakinya 2 apa ya? Oh iya orang. Kakinya 2 orang Pak. Betul. Nah, monopod ini secara fungsi sama. Jadi fungsinya seperti tripod, cuman dia lebih fleksibel karena
ketika kita pasang tripod itu kan harus dibuka dan Pakai ya luasnya makan 3 gitu ya Pak ya? makan tempat yang lumayan 3. Nah kalau ini sedangkan ini cuman Satu. 1. Sama ketika menaikkan menurunkan ya kita pegang kepalanya. Tapi kalau di sini masih aman kita bisa pegang ini. Iya. Kalau Karena tadi nggak kan- bisa kecepit ya Nah, kalau sini pegang nggak gitunya bisa. ya. Tetap sama. Oke. Jadi tripod itu kalau tripod juga ada 2 jenis sih. Yang satu biasanya di bagian kakinya itu nggak ada istilahnya apa ya, kaki bebeknya kayak gini. Oh iya. Ada yang menggunakan kaki bebeknya kayak gini. Kalau ada kaki bebeknya kayak gini biasanya digunakan untuk video. Jadi dia lebih enak makanya. Ada juga yang cuman Cuman satu gitu Pak nggak ya ada Pak ya? apa-apanya. Jadi nggak bisa berdiri sendiri ya. Oke, ya betul. Nah ini ada ball headnya juga, Oh. sama kayak yang di tripod yang tadi, Itu tripod ball head. ball head. Ini juga ada ball headnya, tapi ya betul. Oh iya. Sepak bola Pak, aduh. Oke, sama kita bisa tinggiin juga. Oke. Terus ada 3 step. Oh, sama ya. Sama, fungsinya sama sebagai alat bantu kamera untuk menyangga kamera supaya gambarnya tetap stabil. Biasanya kalau kita pegang kan nggak pakai tripod kan gambarnya goyang ke kanan, goyang ke kiri, Termor. ya rating ke kanan, belok ke kiri gitu. Tapi ini sama ya Pak? Bisa tuas-tuasnya sama tripod itu sama ya Pak? Ya, ini juga ada penguncinya bagian sini. Ini tadi apa namanya kalau kayak gini modelnya? Kalau kayak gini modelnya fluid head gitu Deh, ya. betul. Aduh, itu kan deg-degan lagi Pak, jangan banyak Pak. Lulus, oke, kompeten ya bidang Aduh. LSP-nya. Ini juga ada penguncinya, jadi masih bisa dinaikkan, terus bisa dikunci juga. Kalau di posisi seperti ini dikunci. Nah, biasanya ini digunakan kalau medannya itu sempit atau kita butuh ngejar momen yang harus pindah-pindah Harus tempat. cepat gitu ya Pak ya? Kalau tripod kan misal dari sini setel dulu, buka kakinya 3, Nyamplungi wong ya Pak? Nah, sampai wong sih nggone gede dhewe pokoknya. Iya, Nah, kalau iya, ini iya. kita bisa nyempil-nyempil. Iya. Atau kita misal dari ambil sini terus mau ke sana ya tinggal Tinggal ya. gitu. Oke. Oke, sekarang saya minta tolong Muti buat lipat coba. Oke. Nih, Sambil. diturunkan dulu. Oke. Iya. Ini gini kan Pak? Iya. Oh, oh jangan gitu. Oke, dikembalikan ke posisi semula. Oke, itu kemudian kita juga punya satu lagi. Ini salah satu jenis alat bantu kamera juga. Fungsinya juga buat penyangga, tapi biasanya digunakan untuk membuat gerakan floating. Gerakan floating itu seperti kamera handheld, tapi handheldnya enak dilihat. Oke. Goncangnya itu emang sengaja dibikin goncang gitu. Tapi halus gitu ya Pak? Seperti kalau kita naik di kapal, jadi geraknya emang buat floating. Namanya apa Pak itu Pak? Namanya rig. Rig. Rig ini bentuknya macam-macam. Yang kita punya yang murah. ini modelnya spider rig. Jadi dia bisa di, nah ini Oh, bisa kayak di, Spiderman gitu. ini bisa di apa nah dibuka gini. Oke. Nah, terus ada bisa. Saya juga lupa. Oke. Terus tadi kok seperti ini. Oh. Nah, ini bentuknya seperti ini. Fungsinya tadi juga sama supaya untuk penopang kamera juga. Terus ini biasanya taruh di bahu. biar Oh, lebih gimana enak. Pak? Coba Pak. Set. Oke. Ini seperti ini. Jadi kan apalagi, oh ya Muti bisa ambil kamera yang sini. Oke. Nah. Kayak gendong gitu ya Pak? Nah, kalau sekarang kan mungkin kamera udah nggak zamannya pakai kamera zaman gede. Sekarang modelnya kamera kecil-kecil kayak Iya. gini. Ini kamera DSLR. Masih ada yang lebih kecil lagi, kamera mirrorless. Nah, ini fungsinya untuk menyangga kamera yang kecil ini supaya enak untuk dipanggul. Misal untuk durasi lama atau emang untuk membuat gerakan floating Gambarnya, tadi. Gerakan tadi. Contoh misal kita bisa pakai sini, bisa dipasang sini. Pasang gitu. Ini langsung aja. Oh, yang muter kameranya. Enggak, bawahnya dong. Mana Pak? Oh. Oh, bawahnya ada ininya. Kok hilang? Bisa? Bisa, ntar. Kok nggak mau?
Pak. Muternya balik mungkin. Enggak. Udah mantep belum? Belum. Nah, jangan lupa kalau memastikan ini harus kenceng, Terus kenceng. nah, supaya kamera salah. Nah, ini fungsinya seperti ini. Terserah, Pak. Tenang. Insya Allah. Aman. Nah, Oke. fungsinya seperti ini. Jadi kamera yang model kayak gini pun bisa kita panggul lebih untuk durasi lama enak daripada kita megangnya gini lama. Kembang ya, Pak? Kalau nggak pakai tripod, kalau emang butuh gerakan khusus kita bisa pakai ini. Ini cara pakainya di sini. Oke. Nah, jadi kayak kamera gendong. model gede gitu. Oke. Coba Muti praktekkan pakainya. Tak bantu. Gini, Pak. Oh, ininya bisa gerak ya? Nah, ini bisa disesuaikan juga. Pak, kok gerak-gerak, Pak? Bentar. Oh, ini bisa dipanjangin belakangnya. Oke. Terus yang ininya? Oh. Oke. Oh, gini. Nah, disesuaikan sama posisi badannya kameramen, kan ada yang badannya besar, ada yang kecil. Kecil. Oke. Tapi ini Bisa bukan lagi, untuk pengambilan gambar. Banyak yang salah sangka kalau Pak model yang stabilizer seperti ini seperti apa? Ini bukan stabilizer. Oh, Jadi, bukan. bukan untuk mengambil gambar yang bergerak ngikutin enggak. Tapi boleh ketika memang maksudnya kayak gitu. Karena hasilnya ketika kamu ngambil gambar pakai ini dan gerak, gambarnya nggak halus. Oh. Gambarnya bakal akan gini-gini. Coba. Nah. Janganlah, Pak. Oke. Ini lari di tempat. Nah, gerakan floating seperti apa kira-kira, Mut? Kalau misal biasanya gerakan floating itu untuk membuat adegan atau mendramatisir adegan. Misalnya adegannya habis dikejar, terus ngas-ngasan, lari-lari, terus dia sembunyi misalnya. Nah, biasanya kan gambarnya agak sedikit goyang-goyang. Nah, itu Oh. memang dibuat seperti itu dengan Kayak ini ya. ah, Pakai ini, oke. jadi kayak dibikin floating gitu. Lari gitu ya, Pak. Dikejar maling. Dikejar mantan. Oh, kejar mantan. Itu Budela itu. Oh, Budela. Oke. Oke. Kita kembali ke alat berikutnya. Oke, lepas dulu. Oh, bawahnya ada tuasnya. Oke. Oke. Terus apa lagi ya? Ini dikembalikan, Pak. Ya, ada pertanyaan mungkin atau apa? Komen tadi? Oke. Ada? Kalau belum, Ada yang komen, ada yang tanya mungkin. Halo Adipura Rotalita. Apa itu? nggak ada? Ada yang tanya nggak? Belum. Kalau belum kita lanjut dulu aja. Ada nggak? Wah, Banyak. banyak banget. Satu-satu aja. Oh banyak ya yang komen ya. Nyimak. Oh, nyimak. Nyimak goreng apa minyak? Nyimak. Minyak itu, Pak. Oh, minyak. Ayo lebih-lebih. Oh pada ngobrol ya ini ya. Perhatikan Oke. guys. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut lagi. Kita kenalan sama alat berikutnya. Saya tanya Mut dulu, namanya kira-kira apa nih, Mut? Oh itu tadi. Iya. Apa maaf? Ayo. Apa, Mut? Ini yang buat itu kan Pak. Aduh lupa kan Pak namanya. Apa coba? Hah? Kenapa? Kamera yang Aku mana? kelas 10. Kamera yang? Oke, yang tanya-tanya. Keluarkan pertanyaanmu boleh, tanya-tanya yang kelas 10 ini. Mumpung kalian belum dapat pelajaran ini, kalian bisa lihat nanti. Terus kalian ketika dapat pelajaran ini bisa tahu. Gitu. Oke. Pak, ini namanya apa, Pak? Slider. Oke, ini slider. Setahu saya, slider ini buat kayak apa ya? Kameranya ditaruh di sini, terus nanti bisa kayak panning ke kanan, ke kirinya tuh lebih lembut, lebih halus. Ini bisa gerak, guys. Baterainya habis. Baterainya habis. Tuh, bisa
Tapi harus hati-hati pakai ini ya guys ya. Mana? Ada yang tanya. Tripodnya harganya berapa? Yang mana? Oh, silakan cek di online shop ya. Berapa Pak Nofes? Mungkin saya nggak jualan ya. Kita nggak jualan guys. Oh mungkin mau beli. Berarti kisaran berapa Pak kalau yang tripod ini? Nih, yang ini ya? Yang fluid head ya? Ya, yang fluid head. Itu kisaran macam-macam sih harganya. Macam-macam ya, beragam ya. Yang murah itu yang mereknya Excel biasanya. Oh, tapi kayak gini juga. Ya, Berapa? berapa ya? Berapa ya? Kita bisa cek di online sih. Oh, oke. Oh, 18. Kisaran di 18, 1,8 juta. Oke. Itu yang udah yang bagus. Teman-teman yang ingin belajar, Bisa pakai yang mungkin di bawah itu ya, Pak ya. Ini udah yang 1,8 itu udah yang bagus. Kalau kalian mau beli yang agak murah aja. Berapa, Pak? Kira-kira paling rendah udah dapat tripod itu harga berapa, Pak? 100.000. Hah? 100.000. Oke. Oh, tripod HP. Pak Nung. Oke. Kita Oke, balik lagi. Pak sebentar, Nofes. pertanyaan sebentar ya, kita jelasin dulu. Ini tadi sudah disebut sama Muti, namanya Mut. Apa tadi, Pak? Lupa saya. Namanya adalah slider. Oh iya, slider. Slider ini fungsinya untuk membuat gerakan apa namanya? Crab left atau Oke. crab right. Menggeser ke kiri atau menggeser ke kanan, atau bisa juga ketika slider ini kita pasang seperti ini bisa bisa membuat dipasang di pergerakan tripod. track in dan track out. Bukan zoom in zoom out. Kalau zoom in zoom out itu kamera tidak bergerak. Nah, kalau ini kamera Oh, ini bergerak. yang bergerak kameranya. Terus ini di bagian slider itu biasanya ada kaki slidernya untuk seperti ini digunakan ketika Kalau di bawah. ya misal misal di oke. bawah tadi seperti ini sudah ditekan itu ya. Iya. Terus untuk misal ambil gerakan di bawah, misal ambil gerakan kaki, misal kaki jalan, kita ikutin kakinya jalan. Nah, bisa diikutin. Oh, Terus bisa geser. kalau slider ini harus menggunakan ini juga. Jadi harus kita pasang, Buat kameranya ya, Pak. ya harus kita pasang fluid headnya juga. Kita pasang dulu di sini. Oke, terus saya minta tolong Muti pasangin ke kameranya ya. Oke. Ada, oh kamu harus punya ini Mut. Iya, harus ada Anak broadcast itu kunci. wajib punya ini. Oh, Pak Nofes bawa. Ini namanya kalau teman-teman koin standar broadcast. Jadi koin yang tipis untuk biasanya untuk Oke. pasang baseplate di kameranya. Oke. Yuk. Oke, ini ya, ada ininya terus ininya terus dikencengin. Nggak cukup. Iya kan, Pak? Iya. Nggak cukup ya. Karena standar broadcastnya ini Koin ya. mudah dikantongin dan mudah hilang. Mudah buat cari lagi. Udah hilang ya. Oke. Terus, Oke. nah ini kamera setelah dipasang baseplate-nya, kita pasang ke fluid head-nya. Head. Fluid head-nya ada macam-macam. Nanti kalau untuk cara masangnya tergantung kalian punya Beragam mereknya ya. apa. Ya. Ini kita coba pasangnya seperti ini. Nah, jangan lupa ketika kamera sudah dipasang di head-nya, itu pastikan Kencengin ya. kamera sudah aman dulu. Jadi jangan sampai belum kencang terus kalian lepas, jatuh resiko tanggung penumpang. Iya. Dan ini SOP yang wajib kameramen tuh wajib punya gitu. Nah, kalau penguncinya biasanya di setiap fluid head itu macam-macam. Kebetulan yang kita punya ini mereknya Benro. Gendro. Nah, kunci baseplate-nya ada di sini. Jadi misalnya harus kendorin dulu toh. Bisa kita pasang seperti ini. Nah, ini terus kita pasang. Jangan lupa dikunci, nanti kencengin dulu.
pastikan kameranya jangan sampai goyang, nah Apa? baru bisa kita operasionalkan. Oke. Nah, terus kita bisa gerakin juga ini. Nah, misal kayak gini nih. Nah, contoh misal kita mau ngambil kaki. Kaki misal. ya, kayak jalan Ini gini ya Pak. Tuh. Oke. Dari sini, misal kamera standby, kamera roll, terus action. Tuh ngikutin kakinya. Oke. Gitu. Atau misal kita zoom. Ini tadi gerakan crab ya, crab right dan crab Crab left. left. Menyambing ke kanan dan menyambing ke kiri. Correct. Ya. Bisa juga kita buat model gerakan track in dan track out. Misal Muti duduk di situ berdiri di situ Mut. Sini. Sini. Nah, sip. Misal kas kakinya Muti bolong nih. Kita mau fokus ke kas kakinya Muti gitu. Nggak bolong Pak. Misal. Oh iya, misal. Kita tadi janjian pakai sepatu tapi nggak pakai sepatu. Oh iya. Harusnya pakai sepatu putih ya tadi Pak ya. Lupa. Lu udah janjian. Udah janjian. Nggak apa lah. Oke, terus ini. Nah, kita ubah arahnya seperti ini. Oke. Nah, terus kita bisa bergerakkan. Kita fokusnya ke Kaos kaki. pas kaki misal. Nah, terus kita dari berarti kan ini gerakan track in, maju set sampai sini. Kelihatan kas kakinya lubang misal. Terus, Iya. Tuh. Track out. terus ketika kita menggunakan slider seperti ini dan posisinya tidak sedang kita gunakan, ini wajib Dikunci. dikunci karena ketika tidak dikunci ini kena tangan segini aja dia gerak. Udah gerak. Licin ya Pak ya. Izin, takutnya nanti kalau Sling. ada apa terus Kesenggol. kesenggol terus jatuh, nah itu Tuh, Pak. resikonya harus dikunci dulu. Kuncinya ada di bagian sini. Warna merah itu ya Pak ya. Ya, Tuh. Warna kunci dari merah. sini. Misalnya ini dibuka kuncinya, kita bisa gerakkan sini. Oke. Tapi kalau kita kunci, Dia nggak bisa gerak. nah, dia nggak bisa gerak. Nah, ini lebih aman. Dan pastikan ketika dikunci, jangan taruh di pinggir, taruh di bagian tengah. Oh ya. Nanti guling ya Pak ya. Ya. Terus ini juga, Guling. Iya ini kan. juga modelnya kita bisa slider itu kita bisa gunakan di atas. Ini kan Tripod. untuk kita harus pakai tripod yang kakinya kuat. Kebetulan kita punya yang ini. Kita coba pasang slider di tripod. Berarti ini yang komen pada ngobrol sendiri ya, nggak apa-apa. Nanti yang ada pertanyaan, kalau Nanti ada pertanyaan kita ya. bacakan dan kita jawab langsung. Ini baletnya kita lepas dulu. Oke. Ini full kita lepas dulu. Set. Terus, Oh berarti nggak usah pakai itu Pak. enggak, itu kan sudah ada sama. Oh oke. Terus kita bisa pasang di sini. Oh ini udah ada. Oke. Oh yang diputer itunya. Ya. Ini yang diputar bawahnya lebih apa iya, namanya? iya sih. Lebih efisien. Kalau kamu muter ininya bisa sih, cuman kan makan Iya. tempat. Iya. Nah, Dulu itu- saya gitu Pak. Iya. Puter Kalau- ini ya. Muter kepalanya, slidernya diputer. Kalau kecepatan nanti lama-lama terbang. Kata Pak Nut gitu. Paling-paling bambu ya. Jadi kita putar bagian bawahnya aja biar beneran nyambui kanca-kancanya. Iya iya iya. Oke. Nah, tadi kenapa harus dikunci di bagian tengah? Nah, takutnya ketika slider dipasang di atas seperti ini, Benar guys. terus kemudian kamu nguncinya bagian sini dan kameranya berat, Guling guys. terus kamu tinggal, nah bisa resikonya Jatuh. jatuh. Jadi harus dipasang Tengah. di tengah. Oke. Oke, ini slider sudah. Terus kita lepas lagi. Oke, slider sudah. Terus kemudian tripod sudah. Nah, sekarang kita ke alat tadi yang gini-gini tadi Pak Mut. Portal. Nah, kira-kira yang portal yang mana? Yang ini Pak. Ini kan. Mana? Ya, diambil. Ini. Ini kayak portal. Kayak portal. Wah Pak. Nah, portal yang kita punya ini portal mini, jadi dia bentuknya lebih portable tapi tidak begitu besar. Cara pasangnya ini harus dipasang di sini dulu. Oh.
yang ini Mut. Ini pasang sini. Oh itu buat kamera yang itu. Nanti pasang dulu. Terus ya. Ini enak betul. Kebalik muternya. Hah? Oh iya. Ya, bentar ya pertanyaannya sabar biar dipasang dulu. Oke, bisa Mut? Bisa. Ya enggak apa-apa. Pertanyaan baru satu, nanti yang lain ngobrol boleh silahkan. Dah. Oke, terus ini portalnya ketika sudah dipasang di tripod seperti ini. Nah ini juga ada tambahnya. Oh ini bisa gini ya. Nah ini Asik. portal seperti ini. Jadi seperti tadi untuk perumahan itu memang fungsinya seperti ini. Oke. Ntar kameranya di sini ya Pak ya. Nah ini portal itu biasanya kepalanya juga harus diberikan fluid headnya. Bisa dipasang Oh. fluidnya. Mana tadi? Ini. Oh dikasih ini. Pakai standar broadcast enggak? Iya pakai Pak. Ntar nggak kelihatan. Ya tetap harus pakai koin standar broadcast. Oh kenceng Pak. Biasanya koin-koin keraan itu loh yang tipis-tipis. Kok nggak mau Pak? Bisa? Miring nggak sih Pak? Miring. Bentar. Oh miring itunya. Sama ya? Nggak kelihatan. Ininya salah Pak. Silau. Tadi kita nggak pakai latihan dulu. Oh iya. Harusnya kita pakai latihan dulu. Apa tadi yang jatuh Pak? Enggak, karetnya. Oh. Oh, ya, belum masuk Umut. Susah ya? Oke. Sabar guys. Ini nggak pakai latihan sih tadi. Oke yang mau tanya-tanya boleh. Udah banyak yang nonton. Oke, Oke, dah. Pastikan Oke. kenceng ya guys. Nah, pastikan kenceng juga. Nah, terus ini bisa dipanjangkan, jadi bisa Oh, dipanjang lagi. Coba tarik. oh iya iya. iya. Oke. Wih jadi Op, 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 op. Nanti kalau lepas terlalu semangat nanti. Oke. Terus bagian panjang. Panjang. Turunin dulu. Terus ini bagian belakangnya juga bisa dipanjangin. Oh. Wih. Nah, jadi Udah kalau gini udah kayak portal belum? nah, ini namanya portal seperti ini. Di bagian sini untuk pemasangan kamera. Terus bagian belakang sini fungsinya adalah untuk pemberat supaya antara penyeimbang antara depan dan belakang itu sama. Coba Mut, pasang situ Mut. Ini berapa kilo Pak? Itu 2,5, nggak tahu sih. Itu isinya beban besi-besi gitu. Biasanya kita kalau pemberat kita bisa pakai pasir, besi atau mungkin air. Oke, nah terus ketika nanti sudah ada kameranya kan beratnya hampir sama nih. Jadi ketika beratnya hampir sama, ketika ini digerakkan ke atas atau ke bawah, kita nggak perlu tenaga yang berat. Kita cuma coba dilepas. Nah, kita cuma bisa pakai satu jari gini bisa, karena beratnya sudah sama. Imbang ya. Kayak cungkat-cungkit. Karena kalau ini tidak ada pemberatnya, kalian menggerakkannya pasti menggunakan tenaga yang besar. Nah, ketika menggunakan tenaga yang besar, berarti kameranya nggak bakal stabil. Karena kita butuh gerakan yang smooth kan. Misal ini dipendekin lagi ke berat.
Nah ini kayak kalau teman-teman zaman posyandu itu nimbang hampir iya. sama kayak gini. Nimbangnya gini. Ya. Coba dilepas. Masih terang lagi. Oh, ini tak ya. Oke. Lepas. Oke. Nah, anggaplah ini sama gitu ya. Jadi ketika coba lepas. Nah, ini kita nggak perlu pakai tenaga besar. Jadi gerakannya lebih halus. Nah, kamera gitu ya. Misal. Nah, Oke. misal kita butuh kamera dari bawah ke atas. Oke, sudah berapa menit tadi, Pak? Oke, cepat banget ya. Oke, kita lepas dulu. Oke. Atau kita praktek ke alat berikutnya aja. Kita Oke. singkirin dulu aja. Dilepas dulu aja nggak apa-apa. Soalnya masih ada satu lagi alat yang harus kita praktekkan dan lumayan lama. Kok nggak mau turun? Hmm? Oh, udah. Kamu tadi makanya kalau latihan datang. Nggak ada latihan padahal. Nih. Oke, kita coba singkirkan dulu ya supaya lebih gampang. Oke, alat yang selanjutnya. Ya kita kayak jualan ya, kayak jualan online. Oke, harga Senin harga naik. Oke, ini berikutnya adalah ini adalah jenis alat stabilizer. Jadi kalau tadi yang dipegang Muti terus itu buat ngambil gerak mengikuti objek, itu gambarnya nggak bakal halus. Nah, ketika kita menggunakan ini, gambarnya mungkin bisa halus, semut. Oke, Namanya stabilizer. stabilizer. Stabilizer yang kita punya ada dua. Satu, saya bukan dulu. Oke. Oh, lumayan berat ini. Oke, terus kemudian ini 5 juta rupiah, Mut. Silakan. Wow. Ini Bukan stabilizer yang kita punya juga. Yang ini masih manual, Ini manual. yang ini sudah elektrik. Oke. Bedanya apa? Kalau manual kita untuk menggerakkannya atau membuat benar-benar seimbang, kita harus benar-benar setting di manual dulu. Secara manual, maju mundurnya kita ukur secara manual. Tapi kalau ini, walaupun ini ada elektriknya untuk membantu pergerakan lebih halus, tapi tetap harus kita setting dulu di awal. Tapi tidak seribet Ini yang ya. manual. Ini yang elektrik. Biasanya kalau yang elektrik, yang manual, Yang manual. ini gunakan untuk kamera-kamera besar, seperti kamera yang seperti ini. Oh. Nah, kamera seperti ini kan nggak mungkin dipasang di gimbal seperti itu. Nggak kuat biasanya motornya. Kita pakai yang Ini. manual seperti ini. Ini, oh iya saya kenalkan juga ini biasanya ada alat untuk mempermudah kita memasang kamera di equipment kita. Biasanya dijual terpisah. Kok ngos-ngosan ya, kesel. Terus ini namanya namanya quick release. Jadi Quick release. ini untuk memudahkan memasang kamera di alat-alat yang kita punya. Biasanya kan ketika alat yang kita punya masangnya berupa kayak Apa ini? seperti ini mur-mur seperti ini langsung ke kamera. Nah itu masangnya ribet kayak tadi kita udah pasang manual. Nah kita punya namanya quick release. Jadi ini dipasang di kamera, ini dipasang di alatnya. Jadi ketika kamera mau dilepas, mau dipasang, tinggal masukkan gini, dikunci. Sama di sini juga ada quick release-nya. Ya kamera di sini. Terus ini saya, kesel. Kita coba praktekkan untuk mendemonstrasikan memasang yang manual dulu ya, karena kita punya kamera yang besar. Quick release-nya kita lepas dulu. Terus kita pasang di kamera. Mungkin sambil bacain itu, mungkin kalau ada pertanyaan yang mana ya? Pertanyaannya. Ayo, yang mana yang bertanya? Oke.
Pak, cara masang kamera ke stabilizer gimana? Oke, ini. Terakhir ini, oh ini Ini ya guys. membutuhkan tenaga yang lumayan. Pas. Terus ini pastikan awalnya kamera terpasang dengan benar, tidak Iya. ada, dia sudah aman, tidak gerak-gerak. Terus kemudian yang kedua, pastikan kamera posisi siap dipakai. Maksudnya tutup lensanya sudah harus dilepas. Kemudian misal LCD-nya dibuka dengan posisi yang aman. Kemudian baterai sudah terpasang, memori sudah terpasang, dan kondisinya sudah aman. Jadi karena nanti ketika ini kita set, terus kita harus kembali, misal oh ternyata baterainya belum dipasang, terus kita pasang lagi, kita harus set dari awal. Jadi pastikan kamera sudah siap untuk dipakai dulu. Kalau misalnya sudah dipakai seperti ini, karena ini masih manual, kita harus yang pertama adalah kita seimbangkan bagian kamera dengan bagian pemberatnya. Ini bagian pemberatnya bisa kita buka, bisa dibuka Mut. Ini kendorin, terus kita buka lagi. Oh itunya. Susah Pak. Udah sarapan belum? Mut? Oh bisa. Oke. Terus ditarik. Ini bagian kakinya, fungsinya untuk pemberat dan penyeimbang juga. Ini pemberatnya kita bisa atur mau pakai berapa tergantung dari beban kamera yang kita punya. Oke, terus ketika sudah dipasang pemberat, terus langkah awal adalah kita harus seimbangkan dulu antara pemberat dengan kamera. Caranya seperti ini. Pastikan kamera aman dulu ya. Udah kenceng. Oke, karena posisinya ketika mau menyeimbang kita harus putar seperti ini. Kok serem ya? Nah, Oh. ini kita harus imbangkan seperti ini. Nah, kalau seperti ini masih berat Berarti di berat kameranya. kameranya. Kita bisa panjangkan kakinya. Oh kaki. Ini bisa dipanjangkan. Oh. Sama seperti portal tadi. Kalau portal Iya. semakin panjang dia akan semakin berat. Ini juga kita misal kurang berat jadi kita panjangkan. Kita atur dulu. Terus kita timbang lagi. Posyandu lagi, timbang Nah, lagi. ini mas, berarti kalau seperti ini masih terlalu Berat berat. kameranya. Enggak, berat pemberatnya. Oh iya, berat ininya. Kita turunin lagi. Kesel ya, mungkin ya. Aku. Asik. Oke. Seperti ini. Oh, ternyata masih berat. Sambil dibaca nggak ada pertanyaan, Akimut? Ada yang mau bertanya lagi nggak? Oh, Pak kapan praktek langsung? Nunggu instruksi dari pemerintah. Ya, nunggu ya guys, sabar Kapan dulu. praktek langsung? Nah, misal seperti ini. Masih terlalu sulit. Harus dicoba-coba terus gitu ya Pak ya? Settingnya lebih lama karena masih manual. Iya, karena masih manual. Tapi ketika kita mau pasang seperti ini, pastikan bebannya sedikit lebih berat, bukan banyak ya. Jadi ketika nanti kita timbang seperti ini, nah dia jatuhnya pelan kayak gini. Oh iya, Nah pelan kayak gini. halus gitu ya. Harus pelan seperti ini. Kalau dia terlalu berat kan dia jatuhnya tempat gini. Nah kita pastikan dia jatuhnya pelan seperti ini. Nah nggak pelan berarti sudah seimbang dengan sedikit lebih berat daripada kameranya. Bentar, nafas dulu ya teman-teman ya. Berapa menit lagi Pak Nuk? Berapa menit? Waduh, 10 menit lagi. Bagian kepalanya ini ada banyak sekali yang harus kita set. Intinya kita harus set supaya dia bergerak maju, mundur, kanan, kiri, dan supaya seimbang dengan kakinya. Kalau seperti ini kita lihat kan, nah ini masih berat depan atau mungkin berat ke belakang. Nah kita harus setting dulu. Sambil setting mungkin Muti bisa bacain komen-komen sebelah sini aja Mut. Oh, pada ngobrol. Padahal kalau keluar boleh loh Pak, masa sekolah belum? Yang bolehin siapa? Pertanyaannya Ayo. itu.
Kalau keluar boleh, yang bolehin siapa? Kalau yang bolehin orang tuamu ya bilang sama Iya. papa sama mama. Kok boleh keluar, kok nggak boleh sekolah? Kalau sekolah emang belum boleh. Sekolah juga tidak membolehkan kalian keluar sebenarnya. Iya. Harus stay at home. Oh, pada ngobrol ya ini ya, sambil memperhatikan ya. Cara buang kamera, maksudnya buang gimana? Sarah Cu. Cu. Sarah? Cara buang kamera. Buang apa ini? Buang maksudnya buang apa ini, Sarah? Lagi bahas apa Pak? Ketinggalan. Oh ini Nanti kalau ketinggalan alat-alat bisa bantu di-share. kamera. Nanti video ini kita share guys. Jadi nanti kalian bisa lihat. Udah belajar banyak banget tadi di apa? Di video ini. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi yang mau tanya, mumpung apa? Kita lagi praktek biar kalian tanya langsung. Nah, cara ngesetnya praktekkan. lumayan susah ya. Ngeset seperti ini iya, berarti iya. masih Miring ya. kurang miring, harus ke mundur sedikit dan harus ke kanan sedikit. Terus membutuhkan waktu yang lebih lama ya Pak ya. Lama. Ya, sudah 52 menit. Oke. Mungkin ada lagi yang bertanya. Kolom komentarnya rame ya. Pada ngobrol. Terus ada dua punyanya. Kamera dibuang ngakak. Oh. Itu tadi Sarah tadi yang tanya itu gimana itu? Halo Maya, halo. Ada berapa yang live? Lihat. Ada 21 Pak yang lihat. Lumayan. Iya, kelas 11 ya ini ya. Pas banget. PSPT 2. Pas banget ini. Apa materinya kelas 11 ya Pak ini ya Pak. Iya. Oke. Oke. Kita kurang sedikit. Dikit Sabar lagi. ya. Harus teliti dan harus sabar. Kalau yang manual ini ya Pak ya. Oke. Oh, PSPT 1, ada PSPT 1 juga. Oke. Kelas 11 PSPT 1. Ini settingannya sudah seimbang. Kalau sudah seimbang kita jangan lupa kunci ya semuanya. Oke. Supaya dia tidak bergerak lagi karena settingnya sudah seimbang. Itu salah. Gara-gara kamu rungsung ini. Jadi tombolnya banyak sekali, harus dicek satu-satu. Iya. Oke. Oke, terus ketika sudah seimbang seperti ini, nah ini tolong disingkirkan dulu. Mas. Aduh, berat. Berat juga Mas ya. Sama saya juga menggah-menggah. Oke. Ini kalau sudah seimbang seperti ini, nah ini baru bisa kita gunakan. Nah, udah pas ya itu Pak. Jadi seperti ini. Oke. Terus pelajaran berikutnya adalah nanti ketika kita sudah praktek, gimana cara mengoperasikannya ini. Memang harus pakai latihan, nggak bisa sekali jalan langsung gambarnya Bisa halus, gitu nggak ya. bisa. Kita harus praktek cara megangnya gimana, kemudian cara mengoperasikannya gimana. Ini untuk karena waktunya terbatas, saya singkatkan dulu untuk pemakaiannya dulu. Jadi misal ini digunakan untuk ini butuh tenaga yang besar teman-teman. Ya Jadi karena lumayan berat juga ya Pak berat ya. juga. Jadi karena tadi dari awal kita setting dari awal seperti ini, kita bisa lihat berarti bebannya yang kita pegang adalah 2 kali beban kamera. Karena sini dan sini sama. Dan hanya kita boleh operasikan dengan menggunakan satu tangan, nggak boleh kita gunakan seperti ini. Kalau seperti ini sama aja. Sama aja ya Pak ya. Goyang. Sorry. Oh, kurang kenceng. Nah, ketika sudah seperti ini cara pengoperasian seperti ini. Jadi kamera akan tetap, posisinya akan tetap tenang ketika kita buat jalan. Oh, Nah, sama seperti ini. tuh ngikutin ya. Kamera akan tetap anteng. Oke. Halus pergerakannya. Misal, Muti duduk di sini, berdiri. Oke. Oke, ini fungsinya bisa buat ambil gambar, Muter muter gitu ya. gitu misal. Tapi kita arahkan ini. Oke, bisa muter gitu ya. Nanti gambarnya halus jadinya. Gambarnya akan halus juga. Atau untuk
mengikuti pergerakan dari mundur terus jalan maju depan Oke. pelan-pelan ya. Udah. Pelan. Tuh, Yuk. maju. Nah. Stop. Ya, untuk mengikuti gerakan supaya dia halus. Kalau nggak percaya ini sudah seimbang, kita bisa gerakan seperti ini. Oke. Dia posisinya tetap lurus. Udah, sudah. Oke. 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 Ya, kalau yang ini elektrik, putih coba pegang, boleh. Berat loh ini. Yang ini Berat. elektrik. Ini cara settingnya sama, harus kita setting dulu, cuman lebih mudah dan biasanya lebih praktis karena dia dibantu oleh motor untuk menggerakkannya. Kalau ini untuk mengendalikannya harus benar-benar manual. Kalau ini harus kita pakai motor. Besok kita praktekkan kalau ada waktu lagi. Oke. Oke, saya sudah capek. Oke, udah cukup ya guys. Cukup. Tadi kita udah belajar tripod, udah belajar monopod, udah belajar portal, udah belajar rig, terus udah belajar stabilizer, slider juga udah belajar, udah tahu gimana caranya. Kalau lupa nanti bisa di view lagi videonya setelah ini dan tetap belajar di rumah. Kalau kangen sekolah ya sabar dulu, jangan main kemana-mana biar pandeminya cepat selesai dan kalian bisa sekolah, bisa praktek bareng-bareng lagi di sini. Dan oke, Pak Noves mungkin? Capek saya. Pak Noves capek, oke gitu ya guys ya. Sampai jumpa, ketemu di BBC minggu depan. Kalau kalian mau kasih info atau kasih tema-tema yang menarik lainnya bisa langsung DM IG-nya BC. Oh ya, Ide ini untuk minggu depan. buat teman-teman kelas 2, silahkan nanti dibuka dulu materinya. Oke. Dari awal, nanti akan kita share di IGTV, itu materinya juga akan kita pakai buat ujian penilaian tengah semester. Oh ya, gitu Pak. Oke, jangan lupa ya dilihat, jangan di skip-skip, dilihat sampai habis pelan-pelan. Oke, sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, terima kasih buat kalian yang udah tanya-tanya dan sampai ketemu di BBC minggu depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.